Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi dan kali ini kita akan membahas tentang view, view group, dan demand resource dalam Android. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dalam Android, seluruh komponen yang dilihat merupakan sebuah view. Pada beberapa video pembelajaran yang lalu, kita sudah menggunakan beberapa view antara lain text view dan button. Selain kedua view tersebut, Android masih memiliki banyak komponen view antara lain radio button, checkbox, edit text, seek bar, switch, dan lain-lain. View group merupakan sebuah view yang berlaku sebagai parent untuk komponen view yang lain atau children. Komponen view group adalah base class untuk layouts dan view containers. Contoh dari view group yang ada pada Android antara lain scroll view, linear layout, dan masih banyak view group yang lain. Gambar ini merupakan susunan hierarki dari view group dan view. Root element atau root view dari sebuah XML selalu view group. Seperti contoh berikut, root elemen dari tampilan ini adalah linear layout. Di dalamnya terdapat dua buah button dan sebuah text view yang merupakan view. Terdapat beberapa best practice dalam penyusunan layout. Pertama, pengaturan dari hierarki akan menentukan performance dari aplikasi. Kedua, gunakan view sesedikit mungkin dengan cara reusable. Ketiga, batasi nested view dan view group. Sekarang saya akan mendemokan pembuatan sebuah layout dengan menggunakan linear layout sebagai root view. Pada proyek Android Studio yang telah dibuat, saya akan menuju ke bagian komponen tree. Pada contoh ini, root view adalah constraint layout. Root view ini akan diubah dengan cara klik kanan, kemudian pilih menu convert view. Pada jendela dialog yang muncul, pilihlah linear layout. Setelah menekan tombol apply, maka root view dari activity_main.xml akan berubah menjadi linear layout. Salah satu properti yang penting dalam linear layout adalah Android 2 orientation. Properti ini memiliki dua value, yaitu horizontal dan vertikal. Jika kita menggunakan value vertikal untuk properti ini, maka seluruh komponen yang ditambahkan ke layout ini akan mengurut dari atas ke bawah. Sedangkan untuk value horizontal akan berurut dari kiri ke kanan. Kita juga dapat membuat linear layout berbentuk seperti sebuah form menggunakan linear layout dengan properti Android 2 orientation dengan value horizontal. Dalam video ini, saya akan meletakkan dua buah text view ke dalam linear layout tersebut. Secara default, kedua buah text view yang diletakkan akan menempati besaran yang sama. Kita dapat mengatur besaran dari kedua text view ini dengan menggunakan properti layout_weight. Sebagai contoh, text view yang berada pada bagian sebelah kanan akan saya berikan value 3 untuk properti layout_weight. Setelah diberikan value 3, maka layout tersebut akan menempati 75% dari lebar layout tersebut. Perhitungan untuk lebar layout adalah sebagai berikut. Value property layout_weight untuk text view pertama adalah 1, sedangkan text view kedua memiliki value 3. Total dari properti layout_weight untuk satu baris ini adalah 4. Sehingga text view pertama akan mengambil 1/4 dari lebar layout, dan text view kedua akan mengambil 3/4 dari lebar layout. Demand resource merupakan resource yang menyimpan value untuk besaran seperti margin, padding, ukuran font, dan lain-lain dalam sebuah file bernama demands.xml. Pada saat pembuatan proyek Android, demands.xml belum muncul. Untuk memunculkan resource ini, saya akan mendemokan sebuah contoh di mana layout yang telah dibuat akan memiliki margin atas, kanan, bawah, dan kiri. Layout ini diberikan margin agar komponen yang telah dibuat tidak menyatu dengan tepian dari device atau smartphone, sehingga mempersulit navigasi atau pembacaan. Untuk membuatnya, saya akan menuju ke bagian code dari layout yang sedang dikerjakan dan menambahkan properti Android 2 layout_margin.
Properti ini akan saya isi dengan add dimen _app_margin. Setelah selesai, saya akan menekan kombinasi Alt Enter, kemudian memilih menu Create Demand Value Resource app_margin. Pada jendela yang muncul, saya akan memasukkan resource value sebesar 16 dp. dp atau Device Independent Pixels merupakan satuan yang sebaiknya digunakan dalam perancangan layout untuk aplikasi Android pada bagian view. dp merupakan satuan yang terlepas dari resolusi layar, sehingga akan nampak sama di seluruh device. Sebagai contoh, 10 pixel akan tampak kecil pada layar dengan resolusi tinggi. Namun Android akan melakukan scaling untuk 10 dp untuk tiap resolusi yang berbeda. Selain dp, Android juga memiliki Scale Independent Pixels atau SP. SP ini biasanya digunakan untuk menentukan besaran ukuran dari sebuah teks. SP akan berlaku sama seperti dp. Meskipun activity_main.xml berubah, cara untuk memberikan event atau mendapatkan ID dengan metode findViewById tetaplah sama. Sekian video pembelajaran mengenai Android View, View Group, dan Demand Resource. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.